Di atas tebing ini, sekarang ada jajaran tubuh. Ada jajaran tubuh, ada yang berdiri, ada yang dengan posisi kaki setengah, ada yang dengan keadaan utuh tapi tidak mempunyai tangan, ada yang dengan keadaan setengah badan, dan masih dengan sosok tangan, potongan tangan yang megang aku dari tadi. Nama yang terus berputar di telingaku dan di kepalaku, Muhammad Rohman. Dia akan gak nyaman banget buat aku denger. Udah, Chris. Ada pesan. Kenapa? Seketika Frisly mengalami gangguan. Kenapa? Tunggu. Sekalipun ada yang sempurna, pasti organ, entah itu potongan dari jari, tangan, bahkan kakinya, tulangnya, ada yang keluar dari dagingnya, dibawa ke rumah sakit. Tapi yang jelas sekarang di sini banyak banget kayak potongan daging, tangan, kuping, kepala dengan hancur setengah, pecah. Tak sedikit warga membantu jalannya evakuasi korban, menjadi saksi kelam dan mengenaskannya beberapa anggota tubuh yang berserakan di area rel kereta. Kemudian ada yang badannya di sana, kepalanya di sini, terbawa itu. Yang sebelah sana tengkurap begitu, ininya sudah habis nih, hancur. Dan dari korban-korban yang ada di sini, Fris, perasaan apa yang kamu rasain yang lebih dominan saat ini? Sedih, nggak terima, penyesalan. Beberapa dari mereka itu udah dapat larangan dari orang tuanya, nggak boleh ikut, nggak usah ikut dek, janganlah nanti aja, nggak enak. Perasaannya lebih ke sedih dan miris. Dua hal itu yang bisa aku rasain secara instan pas Frisly menjelaskan tentang apa yang pernah terjadi di sini. Nginget lagi, ngebayangin sih ya lebih tepatnya tentang korban yang sebegitu banyaknya. Tapi mereka tetap kokoh buat ikut karena menurut mereka itu acara bareng-bareng sama temen-temen, Nat. Iya. Itu emang acara yang sudah direncanakan, yang memang akan ada kegiatan sih di sana. Aku udah dapet gambarannya lebih jelas lagi tentang kejadian dan tempat ini. Seketika, Frisly seolah mendapat gangguan dari sosok yang mencoba berkomunikasi dengan kami. Ada yang megang aku. Satu tangan, tapi nggak punya badan, nggak ada kepala. Aku juga nggak tahu ini tangan siapa. Ini si Tuan yang tadi dibilang mungkin? Kayak bukan. Siapa nih, Fris? Masih megang kamu atau? Mungkin ini malah salah satu korban. Muhammad Rohman. Itu namanya. Muhammad Rohman. Fris, kenapa kamu nyariin dia? Dia pergi dari kamu. Wow. Ya bagus Nat, bener di center ke arah sana. Kenapa? Muhammad Rohman. Hah? Dan benar saja, sosok astral tersebut merupakan salah satu korban yang seolah ingin menuntaskan cerita kami malam ini. Aku dengar ada suara ya, kamu dengar gak sih? Ada suara itu dapet nggak ya? Tup gitu. Di atas tebing ini, sekarang
ada jajaran tubuh. Ada jajaran tubuh, ada yang berdiri, ada yang dengan posisi kaki setengah, ada yang dengan keadaan utuh tapi tidak mempunyai tangan, ada yang dengan keadaan setengah badan, dan masih dengan sosok tangan, potongan tangan yang megang aku dari tadi. Nama yang terus berputar di telingaku dan di kepalaku, Muhammad Rohman, Muhammad Rohman, Muhammad Rohman, Muhammad Rohman, Muhammad Rohman. Dia mau komunikasi sama kamu atau dia hanya ingin nunjukin kamu tentang tempat ini, Fris? Sampai dia kok ada kontak fisik dengan kamu. Kali ini malah nambah nama, Nat. Kamu ngomong kayak gitu. Mereka makin membuka frekuensi mereka, nambah nama. Ada Boeing, Baceng, Adi. Nama korban yang ada di sini. Oh, suara apa ya? Itu suara... Itu ada suara air ya? Iya. Gerombolan mereka bisa nggak dengar tentang peringatan yang sempat dikasih tahu ke mereka sebelumnya? Kayak yang tadi aku bilang, pandangan mereka melihat ke depan kalau bangunan setengah lingkaran itu atau terowongan itu jauh, masih jauh banget dari mereka. Dan pada saat mereka mengedipkan mata, ternyata udah di depan. Ada yang sempat menghindar ke samping, tapi ketarik dengan posisi temannya yang keadaan wajahnya hancur. Selebihnya banyak yang udah jatuh lalu terlindas badan kereta itu sendiri. Mereka nggak denger apapun, Nat. Dengan kejadian itu, Fris, akhirnya mereka mengganggu atau menghantui warga yang tinggal dekat sini atau enggak? Bukan menghantui, niat mereka masih mencari. Mencari. Karena pada saat itu, dengan keadaan yang sangat hancur, tubuh dan semua itu mereka dievakuasi ke berbagai rumah sakit, dan ada yang dikuburkan tidak sesuai dengan organ tubuh aslinya. Penuturan Frisly memperkuat catatan jumlah korban yang meregang nyawa saat tragedi tersebut berjumlah 11 orang. Jadi ada 11 waktu itu yang kecelakaan di sini. 11 orang. Tak ingin melupakan adanya sosok dominan yang dirasakan Frisly terkait proses pembangunan tempat ini. Frisly mencoba berkomunikasi dengan sosok astral tersebut. Fris, aku mau cari tahu lebih lagi tentang apa sih penyebab lainnya. Mungkin ada sisi lain dari kejadian ini yang mungkin bisa terjawabkan dari sosok Tuan yang dari tadi dibilang. Apa kamu udah ngerasain sekarang dia ada di mana? Dia bisa kita panggil karena aku dapat namanya. Kapten Jacquel Haynes. Namanya Kapten Jacquel Haynes. Derap langkah. Sekarang lagi ada suara. Oke.
kemana, Fris? Kamu mau duduk di sini juga nggak, Nat? Di rel ini? Kasih tahu aku kalau kamu mulai ngerasa gak enak ya. Tapi sosok Tuan yang dimaksud sama makhluk yang ada di sana tuh sekarang lagi berdiri di belakang kita. Di sini lebih tepatnya. Tangan dia turun ke bawah, tapi salah satu tangannya memegang pundak aku sebelah kanan. Sekarang tangannya ke pundak kamu, Nat. Satu lagi. Wah, Fris. Fris, ini aman gak? Apa yang mau dikomunikasikan? Nat, kamu boleh nanya, Nat. Dia siapa dan kenapa dia ada di tempat ini? Dia bilang harusnya ini wilayah saya. Saya membentuk tempat ini menjadi tempat kalian. Saya yang memberi air kepada kaum kalian. Seolah tertutup dikarenakan tragedi yang pernah terjadi di tahun 2000, pengakuan warga sekitar rel kereta dan terowongan ini memang sudah dikenal cukup angker. Sebelumnya sering terjadi 2 orang begitu, 1 orang yang jatuh itu di jembatan ini nih. Terus ada yang bunuh diri, pokoknya banyak juga lah. Tak ingin menguras banyak waktu, di mana saya mencoba mempertanyakan sebuah mitos janggal yang terjadi sebelum adanya tragedi kelam. Dan apa yang dia lakukan sama orang-orang kita dulu? Kenapa dia jadiin korban di sini? Sekarang dia lagi ketawa, Nat. Ketawa kenceng banget. Kaum kalian hanya budak, lemah, yang saya butuhkan sedikit tenaganya dan banyaknya kepala. Banyaknya kepala maksudnya dari korban-korban yang akhirnya juga dijadiin tumbal untuk tempat ini, Fris. Betul, Nat. Dari awal pembangunannya emang pakai tumbal, dan yang harus ditumbalkan orang-orang kita yang diperbudak sama penjajah. Ngomongin tentang korban, kamu masih ingat gak, Fris, tentang tadi di awal aku juga sempat bilang bahwa sebelum kejadian besar yang ada di sini di tahun 2000 itu, warga sekitar tuh sempat mengatakan bahwa ada bau amis yang mereka cium selama kurang lebih, kalau tidak salah 3 hari. Baru akhirnya ada kejadian itu. Itu maksudnya apa, Fris? Aku masih penasaran. Apa itu memang tanda? Sebenarnya kalau bau amis itu bukan cuma 3 hari sebelum kejadian, Nat. Tapi emang sampai saat ini beruntungnya di tempat ini sudah dibangun menjadi lebih baik, dan di samping juga ada tempat ibadah. Tapi aslinya sampai saat ini ketika mereka memang pada aktif, frekuensinya lagi sama dengan kita, mereka akan menunjukkan bau amis atau bau busuk itu. Karena memang semennya itu diaduknya menggunakan darah, Nat. Jadi bau amis itu bukan sebagai bentuk tanda kejadian di tahun 2000 itu, tapi itu memang udah
dari dulu, dari awal ini dibangun karena pada saat proses pembangunan itu ada banyak darah, ada banyak korban. Iya, Dan sampai sekarang kamu masih bisa cium bau itu. masih Nat. Apalagi ini Kapten Jackwell Haynes masih pegang tangan aku. Masih megang pundak aku. Jadi aku masih bisa ketarik sama semua perbuatan dari penjajah yang memang bagaimana cara mereka mengaduk semen itu, memenggal kepala dan sengaja darahnya itu dicampur ke bagian dari pembangunan. Mereka tertawa dan menginjakan kaki di atas tubuh tanpa kepala. Jadi kakinya tuh sengaja diinjekin di bagian punggung, diinjek kayak gitu aja, Nat. Karena mereka udah ngetawain kalau sebentar lagi nih sudah sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Mereka percaya kalau kokohnya bangunan itu tercipta dari berapa banyak kepala yang sanggup kita berikan. Perlahan tapi pasti, teka-teki akan cerita mistis dan mitos di tempat ini mulai terkuak, hingga tersisa satu yang kini masih mengganjal dan merupakan mitos kuat di area tersebut. Terakhir sebelum kita tinggalin tempat ini, aku mau tanya tentang satu lagi mitos yang sering didengar sama warga. Warga tuh suka bilang karena ini memang letaknya juga sangat berdekatan dengan pemukiman warga. Mereka suka bilang bahwa mereka kerap mendengar adanya jeritan-jeritan. Itu jeritan dari zaman Belanda dulu atau memang korban dari kejadian 2000 itu? Sejujurnya ya Nat, karena mungkin kepercayaan masyarakat yang terbangun itu memang tempat ini bukan tempat yang baik. Lalu ditambah dengan beberapa kejadian sebelum di tahun 2000 itu memang sudah ada beberapa korban yang meninggal di tempat ini juga. Jadi jeritan itu memang jeritan para korban dicampur pada masa Belanda yang memang alasan kenapa kokohnya bangunan ini ada ya karena di dalam banyak kepala mereka. Oke, aku udah paham sekarang. Dan Ceritanya tuh kamu mau tahu nggak kayak gimana? kayak gimana kedengarannya? Ini yang dari tadi juga aku dengar ya Nat. Jadi dari tadi kita jalan, kalau tadi kamu bilang kok ngerasa nggak nyaman, nggak enjoy ngelihat tempat ini karena jeritan yang keulang itu selalu teriakan orang-orang yang seperti kesakitan yang mereka mohon-mohon dan juga Aduh, terus ini teriakan gak nyaman banget buat aku denger. Udah, Chris. ada pesan. Kenapa? Seketika Frisly mengalami gangguan. Kenapa? Tunggu. Kamu mau air? Udah, Chris jangan biarin dia dekat sama kamu atau komunikasi lebih jauh lagi. Chris, jujur aku udah gak nyaman. Menurut aku ini udah gak kondusif. Aku gak ngerti maksudnya apa, tapi saat ini kita cuma berdua juga. Aku cukup khawatir dengan kita. Seakan menutup penelusuran kami malam ini dengan gangguan yang mulai dirasakan Frisly. Kami pun menyudahi penelusuran ini. Frisly, setelah penelusuran kita malam hari ini menjadi salah satu pembuktian lagi bahwa ternyata memang benar tempat ini angker ya. Iya. Dan bukan hanya kejadian di tahun 2000 saja yang pernah terjadi di sini, melainkan pernah ada juga cerita-cerita pada saat zaman penjajahan dulu ya, yang pernah terjadi di tempat ini dan ternyata menjadi salah satu alasan juga kenapa bisa terjadi kejadian besar di tahun 2000 tersebut. Dan semoga kita berharap dengan dibangunnya bangunan baru, dibangunnya jembatan baru ini juga, semoga hal tersebut
tidak akan pernah terjadi lagi di kemudian hari, dan semoga ini bisa menjadi pembelajaran juga tentunya pemirsa untuk kita semua bahwa keselamatan jadi yang nomor satu ya. Betul. Oke, kalau gitu pemirsa jangan lupa untuk terus ikuti penelusuran kita ke tempat-tempat lainnya yang menyimpan banyak cerita misteri, mitos, dan mencekam yang tentunya akan membuat kalian deg-degan.